Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam nats khotbah esok ini, yaitu di dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Itu kan dua perikop ya. Saya mengajak kita untuk fokus di perikop yang pertama, yaitu ayat 24 sampai dengan 30. Nah, kita bersyukur bahwa nats ini dia punya ayat-ayat sejajar, yaitu di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Sehingga kita bisa memiliki informasi yang lebih detail ketika kita membaca juga bagian yang sejajar daripada nats ini. Itulah untungnya kita dalam Injil-Injil sinoptik ya, maupun juga Yohanes. Kadang-kadang ada memang nats-nats tertentu, narasi-narasi tertentu yang informasinya itu kita bisa dapatkan bukan hanya di satu tempat. Jadi seperti ini ada di Matius juga. Nah, saudara, secara peta itu Tirus itu daerah yang bukan wilayah Yudea ya. Jelas bahwa itu adalah wilayah di luar daripada kekuasaan Israel atau tempat atau wilayah orang-orang Israel. Jelas itu adalah daerah Tirus ke arah atas itu ya, kalau kita lihat di peta itu. Nah, apalagi kalau misalnya daerah Sidon. Jadi Tirus dan Sidon itu jelas lebih jauh daripada wilayah daripada orang-orang Israel. Nah, yang kedua bahwa perempuan yang sedang bergumul itu adalah perempuan Sirofenisia atau dari Matius itu ya, dari Tirus itu. Nah, artinya bahwa perempuan itu jelas bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Dia dikatakan di sana sebagai orang Yunani. Ayat 26 misalnya ya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Jadi tidak ada ikatan darah, bukan keluarga. Jelas bahwa perempuan itu dengan Yesus tidak ada kaitan apa-apa. Ya, bukan saudara, bukan juga sebangsa. Dan jelas ini adalah orang asing. Nah, orang asing ini punya pergumulan. Pergumulannya itu bahwa anaknya perempuan sudah kerasukan setan dan sangat menderita. Saya punya pengalaman berhadapan dengan anak-anak perempuan yang mengalami kerasukan setan. Pernah di suatu tempat waktu saya melayani itu, mereka itu banting-banting diri, banting-banting kepala ke dinding dan kuat sekali. Ya, kalau ditahan oleh orang itu 8 orang bisa dicampakkan sama dia. Karena apa? Ada kuasa lain yang ada dalam dirinya, yaitu kuasa setan. Nah, ini perempuan ini atau anak perempuan ini sangat menderita. Itu kita dapatkan informasi itu di dalam Matius pasal 15 ya. Karena di dalam Markus ini kita hanya dapatkan informasi ayat 25 misalnya. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Jadi di dalam Markus ini lebih fokus kepada pergumulan perempuan ini ketika dia datang di hadapan Kristus. Padahal di dalam Matius kita dapatkan informasi bahwa pergumulan itu sangat hebat karena anaknya perempuan itu sangat-sangat menderita, dalam kondisi yang sangat menderita. Jadi benar-benar membutuhkan uluran tangan, membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Nah, untungnya itu dia ketemu dengan Yesus. Nah, hebatnya ini perempuan ini, Bapak Ibu dan Saudara, dia orang asing tapi dia sudah memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Yesus. Itu unik ya, luar biasa itu. Itu misalnya kalau kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-15 itu, kita dapatkan di dalam ayatnya yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Ya, ada pengertian tentang anak Daud. Nah, saudara tahu ya, kalau dikatakan anak Daud berarti itu berhubungan dengan raja, dan tentunya dalam perjanjian lama itu biasanya dikaitkan dengan sosok mesianis, sosok Mesias yang akan datang, yang disebut sebagai raja yang agung, yang memiliki kuasa, memiliki otoritas, dan dia adalah juru selamat. Jadi perempuan ini sudah memiliki pemahaman tentang itu, bahwa Yesus Kristus yang datang ini bukan hanya pembuat mujizat, bukan hanya sekedar
rabi, bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar orang yang berkarisma, orang yang punya kerohanian tinggi. Enggak. Perempuan ini berani berkata, engkau adalah anak Daud. Itu spektakuler ya. Orang asing atau orang luar yang bukan orang Israel diberi pemahaman sedalam itu bahwa Yesus ini adalah anak Daud. Mesias yang dijanjikan. Raja damai yang akan datang memberikan jalan keselamatan. Itu ajaib luar biasa. Jadi perempuan ini punya kedalaman pengertian tentang Yesus. Yesus bukan hanya sekedar pembuat mujizat, tapi dia tahu ini adalah anak Daud. Wow, itu luar biasa. Nah, dalam pergumulan itu ketika Yesus datang di daerahnya itu, dia sangat bersyukur dan dia berseru kepada Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, ya kasihanilah kami ya, ya Tuhan anak Daud, kasihanilah. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, apa respons Yesus? Dalam ayat 23 dikatakan bahwa dia sama sekali tidak menggubris ya, seperti tidak menjawabnya ya. Memang di dalam Markus ini tidak nampak ya apa yang menjadi tahapan-tahapan narasi itu, seperti apa pergerakan cerita itu. Dalam Matius lebih detail. Markus ini lebih fokus pada perempuan itu datang memohon berkat, memohon kemurahan, memohon kesembuhan, dan langsung dijawab oleh Yesus. Ya, maksudnya si penulis Markus ini memberikan narasi yang lebih ringkas, yang lebih to the point. Tapi Matius mencatat lebih rinci. Nah, ini dia uniknya dan bersyukurnya kita akan hal seperti ini. Saya senang sekali mengkhotbahkan narasi yang seperti ini karena kita bisa lihat informasi lain daripada teks yang sedang kita bahas. Jadi awalnya itu Yesus tidak mendengarnya ya, atau tidak menjawabnya. Bukan tidak mendengar. Dia dengar tapi dia tidak jawab. Nah, lalu murid-murid melihat kondisi itu karena perempuan ini kan berseru, berteriak ya, bukan hanya bicara biasa. Dia berteriak dengan sekuat tenaga memohon belas kasih daripada Yesus Kristus. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Para murid itu menghalangi perempuan itu dan berkata kepada Yesus, waduh, ini suruh perempuan ini pergi, ini mengganggu pelayanan kita. Ya, jadi para murid ini merasa bahwa perempuan ini menjadi gangguan dalam pelayanan Yesus ya. Ya, maka mereka memberikan usul kepada Yesus, ayo suruh aja perempuan ini biar dia pergi, karena ini mengganggu konsentrasi kita dalam pelayanan ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus itu menakjubkan ya. Ayat 24 misalnya dalam Matius itu, dia katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dia memberikan pengertian ini kepada para murid dan juga perempuan itu. Karena perempuan itu di situ, dia dengar perkataan Yesus itu. Ya, ini semacam ada batasannya. Ada batasan yang diberikan oleh Yesus bahwa aku ini hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi orang ini tadi adalah orang Tirus atau Siro-Fenisia itu. Tak ada hubungan, tak ada relasi, dan dia bukan orang Israel. Dan Yesus sekarang memberikan pembatasan, aku ini loh hanya datang untuk orang Israel. Ya, orang-orang yang hilang dari orang Israel. Istilahnya ya fokusnya di situ. Kamu siapa? Ya, bahasa kasarnya seperti itu. Kita bukan kerabat, kita bukan saudara, kita bukan sebangsa. Lalu apa hubungannya saya dengan kamu? Apalagi kamu berani berkata aku adalah anak Daud. Jadi yang pertama Yesus tidak menjawabnya. Yang kedua bahwa para murid itu mengatakan suruh dia pergi, mengganggu pelayanan kita. Yang ketiga sekarang Yesus memberikan batasan. Ya, kalau saya boleh analisa juga bahwa dia sedang berkata kepada para murid, ngapain pusing? Nggak usah terlalu repot, nggak usah terlalu pusing tentang perempuan itu. Kita nggak ada hubungan dengan perempuan itu.
Jelas bahwa perempuan itu nggak ada sangkut pautnya dengan saya, dan saya tidak punya apa-apa dengan dia. Nggak usah terlalu pusing tentang itu. Dia bukan orang Israel. Nah ini saudara ya. Tapi nanti lihatlah endingnya nanti. Keajaiban dan luar biasanya kedahsyatan anugerah Tuhan itu kita lihat nanti di endingnya ya. Lalu perempuan itu tidak lantas dia kecut dan tawar hati ya, atau kecewa. Mungkin kalau kita di dalam posisi yang seperti itu, mungkin kita udah kecewa ya. Sudah tidak dijawab di awal, lalu murid-muridnya mengatakan suruh dia pergi, lalu ketika sekarang Yesus memberikan batasan, nggak ada urusan dengan saya, kamu itu siapa? Lalu perempuan itu justru dia berseru, Tuhan tolonglah aku, kasihani aku Tuhan. Itu misalnya dalam seruan perempuan itu dicatat oleh Matius dalam ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah, hal yang lebih hebat lagi, Yesus memberikan jawaban yang sangat menohok hati di ayatnya yang ke-26. Dan ini disinggung atau dicatat juga oleh penulis Markus dalam ayat yang ke-27. Nah, di Markus ini lebih lebih halus dia ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, kalau di dalam Matius lebih jelas di situ ya, lebih terang dia. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nggak patut itu. Ya, nggak ada orang tua, kecuali orang tua yang sudah selengean ya, sudah miring-miring. Udah nyiapkan makanan untuk anak-anak, lalu tiba-tiba pikirannya berubah dalam satu saat, diambilnya makanan yang dipersiapkan untuk anak-anak itu, lalu diberikannya kepada anjing. Ini kan ada kaitan dengan kalimat Yesus sebelumnya ya, bahwa ada batasan, saya ini siapa, dan kamu siapa? Saya orang Israel. Kamu orang non-Israel. Nah, ini ada semacam pengulangan ide yang lebih kentara lagi, yang lebih jelas lagi. Ya, dari kalimatnya sebelumnya itu dipertegas lagi. Enggak patut mengambil makanan yang sudah memang dipersiapkan untuk anak, lalu tiba-tiba berubah pikiran diberikan kepada anjing. Ya. Anak dan anjing itu kan sebuah perbandingannya, pengontrasan Israel dan non-Israel, anak dan anjing. Nah itu dia. Jadi apakah Yesus dalam bagian ini bertujuan untuk menghina perempuan ini? Enggak. Tapi Yesus coba menggiring pikiran kita tentang betapa bahwa anugerah Tuhan itu begitu suci, begitu mulia, begitu murni, yang memang sebenarnya hanya dikhususkan kepada orang-orang Israel. Itu kita tidak bisa pungkiri itu. Karena memang bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, dan mereka yang semestinya lebih memiliki kesempatan untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang seperti ini. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Nah, nanti kita lihat. Perempuan itu menjawab. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, itu ya. Ayat 28 juga dalam Markus pasal 7. Dicatat juga. Ayat 28 dalam Markus, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Karena memang setiap anak itu ya, apalagi kalau anak-anak TK atau anak-anak SD misalnya seumuran segitu, kalau mereka makan itu kan nggak habis semua, nggak ludes semua. Pasti ada remah-remahnya, pasti ada, kalau di bahasanya situ kalau makan nasi ada bunga-bunganya. Jadi ada bunga-bunganya itu dimakan oleh anjing, bunga-bunganya itu, remah-remahnya itu ya, lah ya, saya coba meza dimakan oleh anjing. Waduh, Yesus terkejut dengan jawaban perempuan itu, kaget, kok bisa ya ada orang di luar Israel punya pemahaman sedalam itu.
Istilahnya itu benar Tuhan, berkat itu sebenarnya untuk orang Israel, bukan untuk saya. Tapi meskipun aku orang luar, setidaknya remah-remahnya saja, percikannya saja, itu juga bisa saya dapatkan. Itu kedalaman iman dan pengharapan yang luar biasa. Bahwa perempuan ini sudah memutuskan, sudah mengambil keputusan, kesimpulan dalam hidupnya bahwa Yesus ini adalah penolong. Yesus ini adalah sumber berkat kesembuhan. Dan apa jawaban Yesus? Yesus menjawab ajaib itu. Dalam Matius itu dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Besar imanmu. Itu Yesus jarang memberikan nilai iman bagi orang. Jarang sekali ya memberikan nilai iman untuk seseorang. Ini Yesus memberi nilai besar, iman seperti ini besar. Mungkin dia tidak dapatkan di kalangan orang Israel. Nah, itu juga pernah dikatakan oleh Yesus ya kepada prajurit Romawi ya yang berkata kepada Yesus, enggak usah datang ke rumah saya, cukup katakan saja satu kalimat maka hambaku itu sembuh. Maka Yesus juga memberi nilai kepada orang itu bahwa imanmu itu besar. Enggak pernah saya temukan di Israel. Nah, saudara, kita bersyukur ya. Yesus ingin memberikan kepada kita pengertian dalam narasi ini bahwa Dia tetap memberikan anugerah. Orang asing pun boleh mendapatkan anugerah. Dia membuat semuanya itu menjadi lebih baik. Jadi perempuan ini yang sedang memiliki pergumulan ditolong oleh Tuhan, dibuat semakin baik oleh Tuhan dengan jawaban yang diberikan oleh Tuhan ini. Jadi ini gambaran tentang iman yang benar sebenarnya ya. Perempuan ini menunjukkan kepada kita iman yang konsisten, yang benar. Makin sulit, makin setia kepada Tuhan. Makin gelap, makin seperti tidak ada jalan keluar, justru semakin mengasihi Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu ajaib. Ya, itu ajaib. Itu komitmen iman seorang perempuan Sirofenisia ini, dan Yesus menegaskan itu, menghargai itu, dan dia memberikan jawaban dari pergumulan perempuan itu. Anaknya perempuan itu nanti sembuh. Nah, terkait dengan teks yang kedua atau perikop yang kedua, penyembuhan terhadap orang tuli, ya, dan kita melihat nanti setelah Yesus sembuhkan orang itu, dia berkata nggak usah diceritakan ya. Yesus berpesan, ayat 36, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Nah, ini pesan ini sebenarnya yang disampaikan oleh Yesus karena itu berbicara tentang waktunya ya. Waktunya belum tiba. Jadi kalau misalnya dia terlalu di blow up ya, cerita tentang dia itu, atau kalau zaman sekarang itu nggak usah dulu viral, karena dia masih harus ada waktu, space waktu untuk dia bisa mengerjakan pelayanan. Nah, nanti kita tahu itu kan lamanya Yesus melayani kan 3,5 tahun ya. Nah, kenapa dia sering kali melarang mereka kalau misalnya ada hal-hal tertentu, mujizat yang dia lakukan, lalu dia katakan gak usah ceritakan, karena ini masalah waktu ini. Jadi berikan dia ruang, berikan dia waktu, karena kalau sudah sampai waktunya nanti orang ya buru-buru akan menghakimi dia. Orang-orang Israel atau orang-orang Farisi ya, musuh-musuhnya itu akan menghakimi dia. Jadi maunya Yesus itu diam-diam aja dulu, biar dulu dia kerjakan pelayanan ini. Nah, nanti kalau sudah sampai waktunya, nah barulah tiba saatnya itu. Saatnya dia akan dihantam, disalibkan, ditangkap dan dibunuh begitu ya. Nah, inilah keajaiban kasih karunia Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu itu menjadi lebih baik seperti tema kita. Dan itu terjadi karena belas kasihnya saja. Perempuan itu mendapatkan apa yang menjadi pergumulannya.
oleh karena belas kasih daripada Tuhan saja. Mari datang dan menerima berkat-berkat Tuhan itu dengan iman yang teguh. Tuhan Yesus memberkati.